Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Rizky Nuraini. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan modul 3 KB1, yaitu tentang penalaran matematika. Yang pertama, pengertian penalaran matematika. Menurut Krafft Saddiq 2004, penalaran adalah proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Sedangkan menurut Kusumah Mikrayanti 2012 mengartikan penalaran sebagai penarikan kesimpulan dalam sebuah argumen dengan cara berpikir yang merupakan penjelasan dalam upaya memperlihatkan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan sifat-sifat atau hukum-hukum tertentu yang diakui kebenarannya, dengan menggunakan langkah tertentu yang berakhir dengan sebuah kesimpulan. Berdasarkan pendapat para ahli, penalaran adalah proses berpikir dengan menghubungkan beberapa fakta berdasarkan sifat dan hukum sehingga membentuk suatu pola tertentu yang menghasilkan sebuah kesimpulan. Yang kedua, pengertian penalaran deduktif. Menurut Sumarmo 2013 menyatakan bahwa secara garis besar penalaran matematis dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran dari pengetahuan prinsip atau pengetahuan umum yang menuntun kita kepada kesimpulan untuk sesuatu yang khusus. Yang ketiga, yaitu pengertian penalaran induktif dalam matematika. Penalaran induktif adalah penalaran yang berdasarkan sejumlah kasus atau contoh-contoh terbatas yang teramati. Yang keempat, peranan penalaran deduktif dalam matematika. Kemampuan penalaran sangat penting dimiliki oleh siswa. Hal ini diperkuat oleh pendapat Saddiq 2004 yang mengatakan bahwa kemampuan penalaran sangat dibutuhkan oleh siswa dalam belajar matematika, karena pola berpikir yang dikembangkan dalam matematika sangat dibutuhkan dan melibatkan pemikiran kritis, sistematis, logis, dan kreatif. Sumarmo 2013 mengatakan bahwa kemampuan penalaran matematis sangat penting dalam pemahaman matematis, mengeksplor ide, memperkirakan solusi, dan menerapkan ekspresi matematis dalam konteks matematis yang relevan, serta memahami bahwa matematika itu bermakna. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa peranan penalaran induktif yaitu untuk membiasakan siswa melakukan analogi, generalisasi, estimasi, dan menyusun konjektur untuk mendapat suatu kesimpulan. Sedangkan peranan penalaran deduktif yaitu untuk melatih siswa melakukan operasi hitung, memberi penjelasan terhadap suatu pola, menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian dengan induksi matematik untuk mendapat suatu kesimpulan. Selanjutnya yang kelima, yaitu contoh penalaran induktif dalam matematika. Bisa Anda lihat pada tabel yang terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama yaitu banyaknya suku, yang kedua yaitu penjumlahan, dan yang ketiga hasil. Jadi kalau misalkan kita mempunyai satu suku, maka akan muncul penjumlahan 1 atau sama dengan 1 kuadrat. Kalau kita mempunyai 2 suku ganjil pertama, yaitu 1 dan 3, jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 4.
Jika diubah dalam bilangan kuadrat menjadi 2 kuadrat. Jika kita mempunyai 3 suku ganjil pertama, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9 atau 3 kuadrat dan seterusnya. Dari sini kita bisa melihat pola yang terbentuk. Jadi kalau kita ingin mengetahui jumlah suku ganjil pertama, entah itu suku yang ke 100 ataupun ke 1000, kita bisa menghitungnya dengan rumus n kuadrat, di mana n adalah banyaknya suku. Contoh, tentukan 200 suku ganjil pertama, maka kita bisa menentukannya dengan rumus n kuadrat. N kita ganti 200, jadi 200 kuadrat. Untuk penalaran deduktif pada matematika sendiri, yang paling banyak digunakan berupa induksi matematika. Pada induksi matematika terdapat 3 aturan. Yang pertama, kita harus menggunakan angka 1, di mana pernyataan bernilai benar untuk n sama dengan 1. Untuk yang kedua, kita harus mengasumsikan atau menganggap n sama dengan k bernilai benar. Yang ketiga, kita harus membuktikan n sama dengan plus 1 bernilai benar. Untuk aturan pertama, yaitu n sama dengan 1 bernilai benar. Kita tuliskan persamaannya yang ada di modul. Penalaran deduktif ini biasanya digunakan untuk membuktikan rumus-rumus yang ada, apakah itu sesuai untuk menentukan suatu hasil. Jadi di sini kita menggunakan penalaran deduktif untuk membuktikan apakah rumus n kuadrat itu bisa digunakan untuk menghitung jumlah bilangan ganjil suku pertama. Kita tuliskan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai ditambah 2n-1 sama dengan n kuadrat. Kenapa kok 2n-1? Karena 2n-1 itu adalah notasi yang menunjukkan bilangan ganjil. Jadi berapapun angkanya, berapapun sukunya pasti diakhiri dengan bilangan ganjil, yaitu dinotasikan dengan 2n-1. Aturan yang pertama, pernyataan bernilai benar untuk 2n-1. Jadi kita tuliskan 2n-1 sama dengan n kuadrat. Jika ada huruf n, kita ganti dengan angka 1. 2 dikali 1 min 1 sama dengan 1 kuadrat. Atau 1 sama dengan 1. Berarti pernyataan ini bernilai benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, anggap n sama dengan k bernilai benar. Kita tulis rumus awal, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai ditambah 2n-1 sama dengan n kuadrat. Lalu kita ubah huruf n dengan huruf k. Jadi kalau ada huruf n, kita ganti dengan huruf k. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai ditambah 2k-1 sama dengan k kuadrat. Mungkin di sini ada kesalahan penulisan. Aturan yang ketiga, yaitu buktikan bahwa n sama dengan k plus 1 bernilai benar. Di sini kita harus mengganti n dengan k plus 1. Kita tulis persamaan awal, 1 ditambah 3 ditambah 7 sampai ditambah 2n-1 sama dengan n kuadrat. Lalu n kita ganti k plus 1 menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai 2 k plus 1 min 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Sekarang kita buktikan apakah rumus tersebut benar.
1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai ditambah 2K min 1 plus 2K plus 1 min 1 sama dengan K kuadrat ditambah 2K plus 1 min 1. Kemudian kita lihat aturan ketiga, ada 2K plus 1 min 1, kita bayangkan. Sebelum 2K plus 1 min 1 pasti ada angka sebelumnya. Yang ada sebelum 2K plus 1 min 1, yaitu 2K plus 1 min 1. Angka sebelumnya yaitu 2K min 1. Jadi kita masukkan 2K min 1 plus 2K plus 1 min 1. Sehingga membentuk persamaan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai ditambah 2K min 1 ditambah 2K plus 1 min 1. Persamaannya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai ditambah 2K min 1 sudah kita bahas pada aturan kedua. Sudah tertera di sini bahwa diasumsikan benar. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai ditambah 2K min 1 itu mempunyai nilai K kuadrat seperti yang di aturan nomor 2 itu, hasilnya K kuadrat. Jadi bisa kita tulis K kuadrat di sebelah kanan, karena di ruas sebelah kiri ada tambahan berupa 2K plus 1 min 1. Maka di sebelah kanan juga dituliskan 2K plus 1 min 1, biar dua-duanya seimbang. Setelah itu kita kerjakan yang sebelah kanan. K kuadrat turun. Kemudian kita kalikan 2 kali K plus 1 min 1 sehingga membentuk hasil K kuadrat plus 2K plus 2 min 1. 2 dikurangi 1 bisa dikerjakan sehingga hasilnya K kuadrat plus 2K plus 1. Kemudian kita faktorkan persamaan di atas sehingga menjadi K plus 1 dikali K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Kita lihat aturan ketiga bisa dibuktikan bahwa K plus 1 kuadrat sama dengan K plus 1 kuadrat. Jadi bisa disimpulkan bahwa rumus 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai ditambah 2N-1 kuadrat itu bernilai benar. Jadi kesimpulannya, penalaran deduktif itu merupakan salah satu penalaran pokok utama dalam penalaran matematika. Ini digunakan dalam pembuktian rumus atau dalil atau teorema dari definisi yang telah dibuktikan sebelumnya. Penalaran induktif dalam matematika digunakan untuk memperoleh dugaan-dugaan tentang rumus teorema. Yang ketujuh yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif dalam perbedaan penalaran deduktif dan induktif dalam matematika. Yang pertama yaitu penalaran induktif menjelaskan dari hal khusus ke hal yang umum. Metode yang digunakan berupa penalaran analogi, generalisasi, estimasi atau memperkirakan jawaban dan proses solusi dan menyusun konjektur. Penalaran deduktif yaitu menjelaskan dari hal umum ke khusus. Metode yang digunakan dengan melakukan operasi hitung menarik kesimpulan logis, memberi penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan atau pola, mengajukan lawan contoh, mengikuti aturan inferensi, memeriksa validalitas argumen, menyusun argumen yang valid, merumuskan definisi dan menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian dengan induksi matematik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.